Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi bulan Ramadan akan eh, selesai. Di sini kita akan bincang-bincang mengenai bahaya mercon dari aspek hukum tentunya. Telah hadir di ISK Kanit 1 Unit Reskrim Polres Kudus Ibda Hindro. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita perlu tahu, kita perlu memahami bahwa mercon itu sangat berbahaya. Bahkan beberapa waktu lalu sempat ada yang diamankan karena ada penjualan hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita langsung berbincang-bincang dengan beliau. Pak Indro, sehat? Alhamdulillah, Mas Erwin, sehat. Alhamdulillah. Nah ini Pak Indro, ini ben masyarakat tahu bahaya dari mercon Pak Indro. Monggo jenengan sampaikan bedanya apa sih ambek kembang api itu? Kenapa kok mercon memiliki aspek hukum yang lebih ditekankan kepada para yang menggunakan itu, Pak? Monggo. Baik, terima kasih Mas Erwin. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan kami dari Satreskrim Polres Kudus. Saya Kanit 1 Ibda Hindro. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini terkait dengan mercon, Mas. Betul. Perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa memang saat ini kita, terutama masyarakat dalam menghadapi bulan suci Ramadan, memang kita dihadapkan pada sebuah tradisi ya. Biasanya memang masyarakat kita itu dalam menghadapi bulan suci Ramadan itu kadang justru anak-anak ini malah lebih cenderung bermain mercon. Karena memang tradisinya ini kelihatannya sudah turun-temurun ya Mas ya. Jadi memang menjadi sebuah momen kadang yang memang dinanti-nantikan oleh terutama anak-anak untuk bermain mercon. Karena mereka itu mungkin sudah menantikan bulan Ramadan ini memang biasanya memang mereka digunakan untuk bermain mercon. Namun perlu kita ketahui bahwa memang mercon ini sangat berbahaya ya dalam penggunaannya untuk bermain, terutama untuk anak-anak kecil. Karena mercon ini termasuk kategori bahan peledak, Mas. Jadi dia mudah meledak karena ketika dia sulut bisa langsung meledak. Dan efek ledaknya ini bisa membahayakan karena yang seperti kita ketahui bersama ada beberapa kejadian biasanya di dalam bulan suci Ramadan ini, terutama di Kota Kudus itu pernah ada kejadian kita di undaan itu bermain mercon atau malah belum digunakan, itu baru proses pembuatan Mas. Itu meledak Mas. Meledak sehingga pada saat itu yang membuat maupun yang membantu membuat itu masuk rumah sakit semua. Dan waktu itu lukanya sangat parah seperti itu kalau nggak salah di Karangrawa Undaan, dan itu masuk rumah sakit ada beberapa yang informasinya itu ada yang meninggal. Informasinya gitu. Jadi sehingga memang mercon ini secara aspek hukum itu dilarang ya Mas, karena membahayakan dan memang apalagi terlebih bisa untuk mengakibatkan ini korban jiwa. Itu memang bahaya sekali mercon, sehingga dari aspek hukum memang dilarang dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Demikian Mas. Baik. Nah ini yang perlu diketahui juga, karena selain mercon ada juga fenomena kembang api. Oh iya. Lah, nek sing kembang api itu yang gimana? Agar supaya masyarakat juga mengerti. Ya, memang dalam bulan suci Ramadan ini kemudian banyak menjamur ya Mas ya, penjual kembang api ya. Nah, memang di sini secara pengertian ataupun secara kita untuk mengenali apakah itu mercon atau kembang api itu memang ada beberapa kriteria Mas. Mungkin untuk mercon itu memang pembuatannya itu dibuat tanpa istilahnya
menggunakan aturan ya, itu aturan sesuai dengan kehendak yang pembuatnya, biasanya seperti itu. Mungkin bahan peledaknya diracik itu sesuai keinginan dari yang meracik. Tapi untuk kembang api itu sebetulnya itu diatur oleh peraturan bahwa ada beberapa kembang api yang boleh dijual dan ada yang tidak boleh dijual, melainkan melalui izin terlebih dahulu di kepolisian, Mas. Jadi misalnya untuk kembang api yang gede-gede itu, untuk event-event itu tentu harus mengantongi izin, di mana di dalamnya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi. Betul sekali, ya. Mas. Jadi untuk kembang api yang boleh dijual itu memang kembang api yang ukurannya itu tidak lebih dari 2 inci, Mas. 2 inci. Atau kandungan mesionya itu tidak lebih dari 20 gram. Itu boleh dijual, Mas. Tapi kalau di atas itu harus seizin dari kepolisian. Seperti itu, Mas. Baik. Nah, ini masyarakat harus tahu bahwa memang untuk kembang api pun itu diatur, apalagi mercon dan ora oleh dilarang, ya. Betul sekali. Nah, begini. Ini juga ada mercon yang bukan pakai mesiu, menggunakan pirtus. Nah, itu pripun itu? Oh, yang ya, fenomena sekarang ya, anak itu kecil pakai tabung ya. Itu. Terus kemudian di dalamnya dikasih spiritus ya. Ya. Dan itu bisa meledak kalau lebih besar lagi kalau spiritusnya tambah banyak ya. Nah, itu memang fenomena itu kita jumpai sekarang ini memang banyak anak-anak kecil yang bermain itu, Mas. Itu pun juga sangat membahayakan, walaupun tidak dibuat dari bahan-bahan padat, misalkan dari potasium ataupun dari brom, belerang. Itu juga bisa meledak juga. Artinya di sini dari sisi potensi untuk terjadinya sebuah kebakaran ataupun luka itu sangat tinggi. Dan apabila itu terjadi ledakan, itu bisa menghantam atau kembali mengenai dari yang memainkan itu sendiri, maka sangat berbahaya, Mas. Banyak kita jumpai di berita-berita anak-anak pada bermain mercon tabung itu yang terbuat dari spiritus, ada yang kebakaran sampai lehernya, mukanya gitu kan. Itu kan sangat berbahaya, sehingga di sini memang perlu peran aktif dari orang tua untuk mengawasi daripada kegiatan dari anak-anak kita, Mas, supaya tidak ikut ataupun tidak bermain hal-hal seperti itu yang sangat berbahaya bagi kita sendiri. Berbahaya buat diri sendiri dan maupun orang di sekitarnya, lingkungan kan? Atau teman pada saat bermain itu. Apalagi nek campur semua. Bercanda terus dihadapkan itu. Nah, bisa dirinya kena sendiri, bisa yang sebelahnya kan gitu. Iya. Itu sangat berbahaya. Ya mungkin nanti Polres lah melalui fungsi yang lain bisa sosialisasi. Betul sekali, betul sekali. Karena itu kan berbahaya untuk semuanya. Betul, Mas. Nah, ini sekalian masyarakat dikasih tahu. Mungkin untuk undang-undang atau aspek-aspek hukum yang lebih dalam terkait dengan kepemilikan atau pembuatan mercon. Ini biar masyarakat lebih tahu. Ya. Jadi perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa memang mercon ini itu kenapa dilarang oleh pemerintah, karena yang pertama memang sangat membahayakan bagi si pengguna itu sendiri ataupun dari orang lain. Kemudian yang kedua, tentunya ini akan mengganggu ketertiban masyarakat, Mas. Karena dengan mercon ini pasti menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain, kemudian mengganggu kondisivitas masyarakat dan seperti itu. Sehingga dari sisi aspek hukum, bagi teman-teman, rekan-rekan, anak-anak, jangan bermain mercon, jangan membuat mercon ataupun
jangan membeli bahan peledaknya untuk dibuat mercon, karena dari sisi hukum bisa dikenakan sanksi pidana, Mas. Bisa dengan sanksi pidana, dan kita sudah pernah, atau bulan Ramadan ini, tahun ini kita sudah mengamankan dua TKP, Mas, terkait di Kudus ya, di Kudus ya, terkait dengan adanya penjualan bahan peledak itu, Mas. Itu kita yang pertama kita bisa mengamankan itu 32 kilo, Mas. Bahan peledaknya itu yang sudah jadi. Jadi siap jual itu. Siap jual, sudah dicampur belerang, brom sama potasium, itu sudah dicampur jadi satu. Kemudian ada yang bahan-bahan yang belum dicampur, bahan tunggal-tunggalnya itu belum dicampur, banyak juga. Itu kita kenakan pasal undang-undang darurat, Mas. Jadi di situ barang siapa membuat, menguasai, memiliki bahan peledak, Mas, di situ yang tanpa hak, itu bisa dipidana, Mas, ancaman hukumannya 12 tahun. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua, supaya untuk lebih memperhatikan anak-anak, supaya jangan ikut-ikutan ataupun jangan bermain mercon ini, karena bahayanya sangat fatal kalau sampai mengalami ataupun terjadi ledakan sehingga bisa menyebabkan luka, sehingga sangat riskan sekali, Mas, seperti itu. Itu yang mercon, Mas. Kemudian yang terkait dengan tadi yang ditanyakan, bahan mercon spiritus ya, tabung itu karena terbuat dari spiritus ya, cair itu juga bisa kita kenakan ke pasal 187 KUHP, Mas. Jadi di situ barang siapa yang dengan sengaja itu mengakibatkan ledakan, mengakibatkan kebakaran, itu bisa dipidana. Terlebih lagi apabila menimbulkan kerugian jiwa, itu ancamannya juga 12 tahun ke atas, Mas. 12 tahun, kalau itu meninggal bisa 15 tahun. Jadi sangat-sangat kita wanti-wanti supaya masyarakat itu bisa saling mengingatkan seperti itu, Mas, supaya tidak bermain ataupun coba-coba untuk menjual apalagi bahan-bahan peledak seperti itu. Ini masyarakat perlu diketahui, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk putra-putrinya, putri tak kira ora ya, untuk yang bermain-main bahan peledak, karena ini luar biasa sekali efeknya terhadap masa depan mereka, apalagi kalau kecacatan, luka yang fatal itu. Nah, ini perlu kita jaga bersama, perlu kita saling mengingatkan kepada tetangga atau saudara kita semua. Kemudian ini, dan munculnya juga fenomena Ramadan ini juga salah satunya ada penjualan mercon melalui media online, entah itu apa platformnya, entah media sosial atau marketplace, malah itu ribon itu. Oh iya, Mas, jadi mungkin itu ini ya istilahnya modusnya modus iya, dari mungkin bisa kita katakan pelaku yang menjual obat-obat mercon itu tadi ya. Jadi memang para pelaku ini supaya untuk menghindari supaya tidak diketahui oleh petugas, biasanya memang mereka kadang menjual obat-obat mercon ini melalui sarana marketplace ya, ataupun sarana yang lain, sehingga dalam penjualan itu bisa di upload, bisa ditawarkan melalui media-media online ya, baik itu Facebook ataupun marketplace tadi. Tapi yang kemarin, Mas, perlu kita sampaikan, yang kita ungkap kemarin juga memang dari peredarannya atau penjualannya melalui penawaran
lewat media online Mas. Jadi Wih. lewat Facebook, kemudian di-upload, ditawarkan Mas. Jadi di situ rata-rata yang menawar memang kadang justru malah banyak kan memang anak-anak. Jadi ya dari kita baca apa namanya percakapannya itu rata-rata yang menawar itu memang remaja atau anak-anak gitu Mas. Jarang sekali orang dewasa yang bermain mercon. Dan itu terduga pelaku itu orang sini aja atau dari yang kebetulan diungkap itu? Yang kemarin kita ungkap itu yang pertama TKP pertama di Undaan itu Mas, itu dari orang Kelambu Mas. Jadi pembuatnya orang Kelambu Mas. Jadi memang transaksinya di Kudus, pesan di Kudus sehingga barangnya diantarkan di Kudus. COD-nya ya. Terus kemudian yang kedua juga sama, malah orang Semarang dan orang Pati Mas. Jadi yang Kudus ini kita itu rata-rata malah barangnya itu banyak kan kita beli dari luar kota. Belinya. Ya bisa dari Purwodadi, bisa dari Pati, Semarang gitu Pak. Tapi kita malah dipakai di sini gitu loh. Ini pembeli ya. Ya. Nah, bisa jadi nanti yang buat sini dijual keluar. Tapi kebetulan belum ada pengungkapan di situ. Yeah. Tapi tentu dari pihak Polres akan terus melakukan upaya agar supaya hal ini tidak meluas dan tidak membahayakan masyarakat ini. Betul. Jadi ini sebagai bentuk antisipasi dari Kepolisian Polres Kudus sebagai mana dari perintah Pak Kapolres supaya kita dalam menjalankan ibadah puasa ini Mas, kita bisa dengan khidmat Mas, tanpa ada suatu peristiwa yang bisa merusak kondusivitas Kabupaten Kudus Mas. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti kejadian tahun kemarin gitu kan Mas, meledak pada saat bikin mercon dan memakan korban jiwa. Itu yang kita hindari supaya tidak terjadi hal demikian. Siap. Jadi Dulur Yeska, dari apa yang disampaikan beliau dari Reskrim Polres Kudus, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, mercon itu sangat berbahaya. Kemudian kenapa kemudian mercon itu dilarang? Karena memang berpotensi untuk membawa kerusakan, baik kerusakan secara fisik wonge maupun sekitarnya, materi juga, material juga. Betul. Nah kemudian yang kedua, bedanya apa dengan kembang api? Kalau kembang api tadi dari sisi ukuran 2 in ya, 2 inci ya 2 inci. Kalau kembang apinya lebih gede tentu harus ada izin yang harus dipenuhi tentu. Nah, ketika bicara aspek hukum tadi sudah disampaikan bahwa ketika memiliki yang tidak berhak akan berpotensi pidana ya, dan 12 tahun. Ini sangat mengerikan. Sebaiknya kita saling menjaga saudara kita, tetangga kita untuk saling mengingatkan. Termasuk diantaranya bahan peledak yang saat ini sedang dipakai itu menggunakan spiritus, itu sangat berbahaya untuk anak-anak terutama yang bermain itu. Nah, termasuk beberapa pengungkapan yang terjadi beberapa waktu lalu, bahkan transaksinya melalui marketplace. Nah, ini sangat berbahaya. Mari kita sama-sama untuk menjaga kondusivitas, bagaimana melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini bisa khidmat tanpa adanya peristiwa-peristiwa yang merugikan kita semua. Apalagi yang mau ditambahkan? Dan paling kita himbauan Mas. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua Mas, supaya selalu mengawasi kegiatan anak-anaknya dan selalu mengingatkan Mas tentang bahaya penggunaan mercon, karena sangat berbahaya baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ketika terjadi suatu ledakan ataupun suatu
ledakan hebat yang bisa mengakibatkan korban jiwa. Itu sangat bahaya, Mas. Jadi memang potensi bermain mercon itu sangat tinggi, bisa terbakar ataupun bisa meledak, tangannya bisa luka-luka ataupun bahkan sampai putus. Itu kalau sudah terjadi kan kita sendiri yang menyesal. Sehingga kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua, mari jaga anak-anak kita, sayangi mereka dengan tidak bermain mercon. Sayangi mereka dengan tidak bermain mercon. Itu hal yang digarisbawahi oleh Bapak dari Reskrim Polres Kudus. Terima kasih waktunya, Komandan. Semoga kita semua bisa melewati Hari Raya Idul Fitri maupun puasa di bulan Ramadan ini dengan hikmat dan mampu memberikan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.